Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim wa sarrif wa majid wa adim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, umsiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adab. Wal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat yang wajib kita imani ialah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat yang ditugaskan untuk mengajukan pertanyaan bagi orang yang masuk dalam kuburnya atau orang yang baru meninggal, di mana malaikat ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis marfu, disebutkan innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya seorang hamba tatkala diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang yang mengantarnya, teman dan kerabatnya meninggalkannya, atahu malakan, akan datang dua malaikat yang dikenal dengan malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Fayu'idanihi, lalu dua malaikat ini akan mendudukkan orang yang baru meninggal. Fayaqulani lahu, lalu keduanya mengajukan pertanyaan bagi orang yang baru meninggal. Ma kunta taqulu fi hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang diajukan diantaranya ditanyakan, bagaimana pendapatmu tentang nabi akhir zaman? Amal mukmin, adapun orang yang beriman, fayaqul, dia akan menjawab dengan lancar, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh, saya bersaksi nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqalu lahu undur ila maq'adik minan nar faqad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah fayarahuma jami'an. Tatkala orang yang beriman ditanya siapa Nabi Muhammad, dijawab dengan benar, lalu dua malaikat ini akan menjawab atau berkata, lihatlah kepada tempatmu di neraka, namun tempatmu di neraka telah digantikan oleh Allah tempat di surga. Lalu orang yang baru meninggal tadi akan melihat tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan numi naumal aris atau nam naumal aris, orang yang baru meninggal tatkala dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dikatakan tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Lalu berikutnya wa amal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik, tatkala ditanyakan, diajukan pertanyaan oleh Munkar dan Nakir, fayaqul, orang kafir dan orang munafik akan berkata, la adri, aku tidak faham, aku tidak mengerti. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku akan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang lainnya. Fa yaqulu lahu la daraita wa la talait, kamu ditanya tentang Nabi Muhammad, kamu menjawab tidak tahu dan tidak bisa bertutur kata apapun tentang Nabi Muhammad. Wa idrab bimatraqatin min hadid, sehingga orang yang baru meninggal ini tatkala dia tidak bisa menjawab akan dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Darbatan yusihu minha sayhatan yazmauha man yalihi illa thagalain,
dengan pukulan yang sangat keras, sehingga begitu kerasnya pukulan ini, yang meninggal tadi orang kafir atau orang munafik ini akan berteriak. Teriakannya didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Yang diantaranya juga disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, pertanyaan yang diajukan kepada oleh Munkar dan Nakir kepada kita tatkala kita meninggalkan dunia yang fana ini, sebagaimana dalam doa talqin, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa laki-laki atau nabi yang diutus kepada kalian ini. Orang yang beriman akan menjawab dengan lantangnya, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa rajulul mab'uts Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, laki-laki yang diutus yang dimaksud adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu jawaban orang yang beriman kepada Allah tatkala diajukan pertanyaan oleh Munkar dan Nakir di alam kuburnya. Namun yaqulul kafir, orang yang kafir atau orang munafik, fi thalath, dia menjawab 3 kali, diajukan pertanyaan 3 kali, dia menjawab 3 kali. La adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan saya tidak tahu. Tatkala pertanyaan itu dijawab seperti itu, maka siksa kubur akan dia dapatkan. Disiksa, dipukuli dengan siksa yang sangat mengerikan dan menakutkan oleh Munkar dan Nakir. Siksa kubur menurut hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini hadis sahih, berarti ada tatkala orang munafik dan orang kafir yang tidak bisa menjawab, dia akan disiksa oleh 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir tatkala mengajukan pertanyaan. Yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur terdapat dalam surat Mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Mu'min, wa haqa bi ali fir'aun su'ul adzab. Keluarga Fir'aun dan keluarganya akan dikelilingi dengan azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyan wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka diperlihatkan Fir'aun dan keluarganya yang ingkar kepada Allah api neraka pada pagi hari dan petang hari. Dan pada saat terjadinya kiamat, dikatakan oleh Allah kepada malaikat, masukkan keluarga Fir'aun, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab Allah yang sangat keras. Ini menunjukkan bahwasanya siksa kubur itu adalah ada. Dikatakan oleh Imam Tabari dalam tafsir Tabari, arwahu alu Fir'aun fi azwaji tayr su'nya taudu wa taruhu ala nar. Ruh Fir'aun atau roh orang yang tidak beriman diberikan atau disiksa dengan siksa neraka di pagi hari dan sore hari. Waliyadzubillah. Tentu juga roh orang-orang munafik juga akan disiksa dengan siksa kubur. Dan disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum tudzawna adzabal haun. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu
pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Ayat ini terutama ayat yang kedua menjelaskan orang yang tidak beriman atau ahli maksiat bukan hanya disiksa alam kuburnya, tapi pada saat sakaratul maut juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur dan sakitnya sakaratul maut berkat wirid salat yang kita baca, wirid yang kita baca, rotib yang kita baca, baik rotib atos ataupun rotib hadat. Dan dengan demikian kita berharap mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bismil khatimah. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.